Oke, jadi kita akan latihan soal mengenai pemuaian. Yang pertama, mengapa kabel listrik bertegangan tinggi dipasang agak kendur? Jadi seperti yang kita tahu, bahwa kabel listrik itu misalnya ada tiang, dua tiang, kemudian ini ada kabelnya gitu. Selalu dipasang agak kendur. Mengapa demikian? Jawabannya adalah agar kabel tidak putus. Sebab ketika malam hari atau pada suhu dingin, kabel akan menyusut. Nah, kalau kita bayangin di sini kalau kabelnya itu dipasang tidak kendur, misalnya ketat banget gini, kalau pada malam hari ini akan menyusut gitu kan ya. Nah, karena ini ujungnya ini sangat tetap gitu kan, tiang itu kan tetap ya, nggak bisa elastis gitu. Nah, kabel ini akan menarik sisi sini sama sisi sini, hingga menyebabkan kabel putus. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Pada suhu 0 derajat Celcius, panjang sebatang besi adalah 200 cm. Jika suhu besi dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, ternyata panjang besi itu menjadi 200,24 cm. Tentukan koefisien muai panjang besi. Oke, jadi awal-awal kita tulis persamanya dulu ya. Itu delta L sama dengan alfa dikali panjang awal dikali perubahan suhunya. Ini ada LF atau panjang akhirnya dikurang panjang awal kali alfa dikali panjang awal dikali TF atau suhu akhirnya dikurang suhu awalnya. Nah, panjang akhirnya kita tahu 200,24, panjang awalnya 200 sama dengan alfa dikali 200, suhu akhirnya kita tahu yaitu 100, kemudian suhu awalnya itu 0. Nah, meskipun kita nggak tulis satuannya, tapi wajib kita ingat. Kemudian 200,24 dikurang 200 hasilnya adalah 0,24 cm. Kemudian alfa dikali 200 cm dikali 100 derajat Celcius. Hasilnya adalah 0,24 cm sama dengan alfa dikali 20.000 cm derajat Celcius. Ini cm sama cm-nya bisa hilang. Kemudian 0,24 dibagi 20.000. Hasilnya adalah 12 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini derajat Celciusnya dipindahin ke sana. Jadi per derajat Celcius. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya soal nomor 3. Panjang sebatang baja pada suhu 20 derajat Celcius adalah 40 cm. Jika koefisien muai panjang baja adalah 2 kali 10 pangkat minus 5, berapa panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius? Ini sama seperti soal sebelumnya, kita tulis dulu persamanya. Delta L sama dengan alfa dikali Li dikali delta T. Di mana delta L yaitu panjang akhir dikurang panjang awal. Panjang awalnya adalah 40 cm. Kemudian alfanya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian panjang awalnya adalah 40 cm. Kemudian delta T-nya adalah suhu akhirnya yaitu 70 derajat Celcius. Suhu awalnya yaitu 20. Kemudian ini kita lakukan perhitungan. Dan ini semua hasilnya adalah 4000 dikali 10 pangkat minus 5. Satuannya jangan lupa ditulis, yaitu alfa sama dengan 1 per derajat Celcius. Kemudian ada Li yaitu satuannya cm. Kemudian ada suhu yang satuannya derajat Celcius. Ini bisa kita hilangkan. Kemudian kita lanjutkan. LF sama dengan 4000 dikali 10 pangkat min 5 cm ditambah 40 cm. Hasilnya adalah ini hilang jadi 0,04 cm ditambah 40 cm. Hasilnya adalah 40,04 cm. Ini adalah panjang akhirnya. Selanjutnya soal nomor 4. Sebatang tembaga memiliki koefisien panjang 17 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Pada suhu 28 derajat Celcius panjangnya 80 meter. Berapakah pertambahan panjangnya?
jika tembaga dipanaskan sampai suhunya 78 derajat Celcius. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya. Kita tulis dulu alfa kali LI dikali delta T. Nah, kita tahu bahwa panjang awalnya itu adalah minus 80 meter. Kemudian alfanya yaitu 17 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian panjang awalnya 80, suhu akhirnya itu 78 minus suhu awalnya yaitu 28. Sehingga ini hasilnya adalah 68.000 dikali 10 pangkat minus 6. Satuannya jangan lupa ditulis. Alfa itu satuannya 1 per derajat Celcius. Kemudian panjang awalnya itu satuannya meter. Kemudian suhu panjangnya derajat Celcius. Ini bisa kita saling hilangkan. Kemudian kita tulis ulang LF minus 80 sama dengan ini saling menghilangkan jadi 0,068 meter. Sehingga hasilnya adalah 0,068 meter ditambah 80 meter. Hasilnya adalah 80,068 meter. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan tabel hasil percobaan tentang pemuaian zat cair berikut ini. Yaitu ada air, minyak goreng, dan alkohol. Yang A ditanya, rumuskan masalah yang sesuai dengan tabel di atas. Kalau kita lihat di sini awalnya 400, kemudian pada suhu 80 menjadi 404,2. Kemudian yang lainnya juga begitu, mengalami penambahan volume. Sehingga yang dapat kita rumuskan adalah ketiga benda ini dipanaskan. Sebab volume akhir pada zat cair ini bertambah dan meningkat volumenya akibat pemanasan atau memuai. Jadi hanya dua hal itu yang bisa kita rumuskan. Kemudian selanjutnya adalah yang B. Berdasarkan masalah dan data tabel tersebut, apa kesimpulannya? Yang kita dapat simpulkan adalah benda-benda akan memuai atau mengalami penambahan volume pada kasus ini ya, bila benda tersebut dipanaskan. Oh ya, di sini ada catatan penting ya. Ini umumnya ya, ditambahkan umumnya. Umumnya benda-benda akan memuai gitu. Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan lainnya, misalnya kita ingin tahu koefisien muai volumenya gitu. Kita tulis dulu persamaannya. Itu delta V sama dengan gamma dikali V awal dikali delta T. Kita tahu pada air itu delta V-nya adalah sama dengan 404,2 minus 400. Hasilnya adalah 4,2 mili. Kemudian pada minyak, delta V-nya 414,5 minus 400. Hasilnya adalah 14,5 mili. Kemudian pada alkohol, 22,0 400 sama dengan 22 mili. Nah, kalau kita lihat di sini, delta V-nya si alkohol itu lebih tinggi. Nah, apa hubungannya? Kalau kita ingin mencari koefisien muai volumenya, kita tinggal bandingkan saja. Soalnya delta T-nya itu sama, yaitu 50. Nah, jadi kan Nah, kalau misalnya kita bandingkan tiga-tiganya, delta T-nya sama-sama 50. Gitu kan, berarti kan ini konstan. Kemudian gamma ini yang kita pengen tahu. Kemudian volume awalnya sama, gitu kan. Jadi bisa kita anggap konstan. Sehingga delta V-nya ini sebanding dengan koefisien muai volumenya.
Jadi kalau misalnya delta V-nya itu tinggi, koefisien Moe volumenya juga tinggi. Jadi koefisien Moe volume alkohol itu yang paling tinggi. Nah, maksudnya apa sih kesebandingan kayak gini? Misalnya kita tulis ulang ya. Misalnya kita mau membandingkan ya. Misalnya air dibandingkan minyak dibandingkan alkohol. Misalnya delta V-nya kita tahu ini misalnya 2, ini 3, ini 4. Kemudian gamanya itu gamma, ini gamma, ini gamma. Ini kan volume awalnya sama ya. Misalnya ini 2, ini 2, ini 2. Kemudian delta T-nya sama, yaitu 80 minus 30. Misalnya di sini kita tulis 4 lah. Nah, kalau misalnya kita ingin bandingkan, otomatis ini akan saling menghilangkan. 2, 2, 2, 4, 4, 4. Nah, otomatis yang menjadi penentu adalah nilai delta volumenya. Dan karena kita tahu bahwa delta V alkohol ini lebih tinggi, otomatis nilai koefisien Moe volumenya lebih tinggi juga. Gitu. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 6. Berikut ini adalah grafik panjang sebatang logam terhadap suhunya. Jadi ketika suhunya 30, delta L-nya 100,06, 60, 100,12, 90, 100,18 cm. Pertanyaan yang A, berdasarkan data pada grafik tersebut, tentukan koefisien Moe panjang logam itu. Nah, di sini kita tahu kan bahwa persamaannya itu delta L sama dengan alfa dikali Li dikali delta T. Sedangkan persamaan garis yang kita tahu adalah Y sama dengan Mx plus C. Nah, dari persamaan garis ini, misalnya kita masukkan X sama dengan 0. X sama dengan 0, Y sama dengan 0 ditambah C. Atau dengan kata lain, Y sama dengan C. Jadi, titiknya adalah 0, C. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika X-nya itu sama dengan 0, maka Y sama dengan C. Nah, kalau pada grafik ini, C-nya itu adalah 100 cm. Berarti C sama dengan 100 cm. Kemudian kalau kita lihat di sini delta L itu ada di sumbu Y. Kemudian delta T juga itu ada pada sumbu X. Nah, berarti nilai M-nya ini sama dengan alfa dikali Li atau panjang awal. Jadi, M sama dengan alfa dikali Li. M-nya itu adalah gradien. Nah, rumus gradien yaitu Y2 minus Y1 atau X2 minus X1 sama dengan alfa kali Li. Nah, Y2 Y1-nya itu bisa kita ambil yang mana aja. Contohnya 100,18 sama 100 atau 100,12 sama 100,6. Bebas yang mana aja. Hasilnya akan sama. Misalnya kita ambil yang 100,18 sama yang 100 cm. Nah, X2 X1-nya kan kalau yang 100,18 itu 90. Kalau yang 100 itu adalah 0. Jadi 90 minus 0 sama dengan alfa dikali panjang awalnya. Tadi kita udah pilih bahwa panjang awalnya adalah 100 cm. Kita tulis 100 sehingga hasilnya adalah 0,002 sama dengan 100 alfa. Sehingga kalau kita bagi ke sana, hasil alfa adalah 20 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, ini adalah nilai alfanya. Kemudian yang B, berdasarkan hasil perhitunganmu, kemungkinan besar apa jenis logam tersebut? Nah, kalau kita lihat tabel pada video sebelumnya, ini merupakan koefisien Moe panjang logam perak. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya yang C, tentukan persamaan garis grafik ini. Itu bisa kita dapatkan dengan Y sama dengan Mx plus C. Y sama dengan M-nya kita tahu yaitu 0,02. Ini kan hasil perhitungan ini ya. Ini adalah nilai M, yaitu 0,02
dikali X ditambah C-nya itu yang tadi yaitu 100 cm. Oke,